Hmm. Siang semuanya, perkenalkan nama saya Rera Salsabila dengan NIM 2023-08-1029. Di video ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang berjudul Peran Artificial Intelligence dalam Knowledge Discovery untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang yang mana di era digital saat ini, organisasi itu sudah menghasilkan data tapi dalam jumlah yang besar, seperti eh, ERP, CRM, cloud computing, eh, media sosial, dan Internet of Things atau IoT. Tapi organisasi ini masih menggunakan knowledge management system yang mana berfungsi sebagai penyimpanan dokumen sehingga pengetahuan penting sulit ditemukan dan dimanfaatkan secara optimal karena dia masih konvensional gitu. Nah, eh, kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian informasi menjadi lambat dan kurang mendukung pengambilan keputusan. Nah, penelitian ini membahas pemanfaatan artificial intelligence ini untuk mengoptimalkan knowledge discovery biar organisasi bisa memperoleh wawasan yang lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yaitu penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa banyak organisasi masih menggunakan knowledge management system yang hanya berfungsi sebagai media penyimpanan dokumen. Akibatnya, pengetahuan yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Nah, sehingga garis besar rumusan masalah ini yaitu bagaimana artificial intelligence bisa mengoptimalkan proses knowledge discovery untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Karena itu, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana artificial intelligence artificial intelligence dapat mengoptimalkan proses knowledge discovery sekaligus mengusulkan framework yang menggambarkan integrasi AI dalam knowledge management seperti menjelaskan hubungan antara knowledge management, knowledge discovery, dan artificial intelligence, lalu menganalisis kontribusi berbagai teknologi, lalu mengusulkan framework AI-based knowledge discovery untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Nah, selanjutnya metode metodologi penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini tidak melakukan survei atau eksperimen, tapi menggunakan metode conceptual literature review. Ya, conceptual literature review ini eh, mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan knowledge management system ini. Seperti menganalisis peran AI atau artificial intelligence dalam mengoptimalkan knowledge discovery untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Nah, eh, hasilnya itu hasil dari berbagai berbagai literatur yang sudah dilakukan kemudian digunakan untuk mengusung framework atau mendukung framework AI-based knowledge discovery itu. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitiannya, yaitu identifikasi topik. Kita mengidentifikasi topik apa yang ingin dibahas, lalu kita mencari atau mengumpulkan literatur review yang sesuai dengan tema kita atau terkait AI, knowledge discovery, knowledge management system, dan lain-lain. Lalu kita analisis dan sintetis literatur, lalu kita identifikasi peran AI-nya, lalu kita penyusunan framework dan analisis hasil dari literatur review yang atau dari hasil kita mencari penelitian terdahulu. Selanjutnya, yaitu ini penerapan framework AI-based knowledge discovery. Yang pertama, di sini ada knowledge search, yang mana ini mengidentifikasi berbagai sumber pengetahuan mengidentifikasi berbagai sumber pengetahuan seperti database, dokumen, email, dan lain-lain. Lalu ada data processing, ini membersihkan, mengintegrasikan data, dan menginformasikan data agar siap diproses. Lalu AI-based knowledge processing, AI-based knowledge processing ini seperti machine learning, terus knowledge graph, generate AI, menganalisis data, dan mengekstraksi informasi. Lalu ada knowledge discovery. Knowledge discovery itu yang menentukan polanya, hubungan trennya gimana, dan insight baru dari data itu gimana. Lalu ada human validation. Human validation ini memastikan pengetahuan yang dihasilkan itu valid melalui evaluasi dan verifikasi. Lalu ada knowledge, application. Application
eh knowledge validation itu memastikan pengetahuan yang dihasilkan valid. Lalu knowledge application itu menggunakan hasil pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada organization decision making ini menerapkan pengetahuan yang kita punya untuk mendukung eh, pengembangan dan inovasi baru. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil dan itu hasil dari yang kita dapat berdasarkan eh, penelitian literatur review ini, yaitu AI tidak hanya mengotomatiskan pekerjaan, tapi juga membantu menemukan pengetahuan baru. Lalu juga integrasi berbagai teknologi AI meningkatkan efektivitas knowledge management system. Lalu AI bisa mengolah data terstruktur maupun tidak terstruktur menjadi insight yang mendukung pengambilan keputusan kayak data analitik atau analisis data analis gitu. Lalu ada juga peran AI dalam knowledge discovery itu berperan pada semua tahap knowledge discovery seperti integrasi machine learning yang mana dia mengelola dan memprediksi berdasarkan data, lalu NLP memahami dan mengekstraksi informasinya, lalu generate AI ini membuat ringkasan dan rekomendasi, semantic search itu mempercepat pencarian informasi. Untuk semua itu untuk meningkatkan knowledge management system. Nah, selanjutnya yaitu AI mentransformasikan knowledge management dari sekadar media penyimpanan informasi menjadi sistem yang melakukan intelligent knowledge discovery. Terus AI juga mampu mengenal pola, menghubungkan informasi, serta menghasilkan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu AI berfungsi sebagai teknologi pendukung, bukan mengganti manusia. Manusia tetap menjadi peran dalam interpretasi, validasi, dan pengambilan keputusan. Nah, keberhasilan AI ini juga bergantung pada kualitas data yang baik, tata kelola yang kuat, penerapan etika AI, dan kesiapan sumber daya manusianya juga. Nah, kesimpulannya, integrasi AI dalam knowledge management meningkatkan efisiensi, kualitas, pengetahuan, dan pengambilan keputusan organisasi. Tapi, manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika didukung oleh data yang berkualitas, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antara AI dan manusia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.